Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bambang Edi Suwito. Kami merupakan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kebetulan kami menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran FK Unsa sejak tahun 2019. Hari ini kami akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Untuk profil kami menjadi dosen aktif sejak tahun 2019, di mana kami home base-nya di Prodi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk pendidikan formal, saya lulus di Fakultas Kedokteran tahun 2006, merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kemudian pada tahun 2019, saya lulus pendidikan S2 Ilmu Kedokteran Dasar untuk jurusan Anatomi Histologi, juga di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Untuk mata kuliah yang saya ampu, yang utama ada tiga, yaitu anatomi kedokteran, histologi kedokteran, serta anatomi fisiologi. Kemudian kami juga mengampu beberapa mata kuliah yang terkait, ada modul integratif, kemudian keterampilan klinis, serta beberapa sistem pengajaran atau sistem blok di semester-semester atas. Untuk mata kuliah anatomi kedokteran yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah anatomi ini bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan berupa kemampuan pengetahuan tentang struktur makroskopis serta posisi anatomis dari organ tubuh manusia, di mana nanti kami mengharapkan adanya kemampuan psikomotor dari adik-adik mahasiswa, bagaimana mereka mampu mengamati sedian anatomi menggunakan preparat kadaver maupun media pembelajaran, baik itu online maupun manekin yang nanti disediakan di ruang praktikum. Sehingga mahasiswa juga nanti belajar untuk mengetahui kaitan antara struktur makroskopis serta posisi anatomis dari organ tubuh terhadap kepentingan klinisnya. Mata kuliah ini tujuannya nanti diberikan selama satu semester dengan bobot 4 SKS, di mana merupakan prasyarat untuk mata kuliah wajib agar bisa mengikuti pembelajaran histologi di semester berikutnya. Kemudian untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan adalah yang pertama, untuk sikap kami harapkan mahasiswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyadari kemampuan dan keterbatasan diri yang berkaitan dengan praktek kedokteran, serta mempraktekkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan maupun praktek kedokteran yang termutakhir. Di mana nanti kami mengharapkan mahasiswa bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, baik itu berdasarkan agama, moral, maupun etika, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta kemajuan keberadaban berdasarkan Pancasila, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti itu. Sedangkan untuk kemampuan yang diharapkan dari tingkat pengetahuan, diharapkan menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan, baik itu secara molekuler maupun seluler, melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh, serta mampu menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik, baik itu dalam pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Untuk kemampuan keterampilan diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis struktur makroskopis maupun posisi anatomis dalam organ tubuh manusia, bisa melalui media praktikum kadaver atau juga bisa melalui media manekin. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menelaah bagian-bagian dari struktur makroskopis serta posisi anatomis dari organ tubuh manusia, dan juga menguasai keterampilan dalam melakukan pekerjaan lab dalam bidang biomedik, seperti itu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis struktur makroskopis serta posisi anatomis dari organ tubuh. Kemudian yang kedua, mahasiswa punya kemampuan menelaah bagian-bagian dari struktur makroskopis serta posisi anatomis dari organ tubuh manusia. Yang ketiga, mampu menjelaskan kaitan struktur makroskopis serta anatomis dari organ tubuh untuk kepentingan klinis, baik nanti secara histologis, fisiologis, maupun nanti secara klinikal, seperti itu. Materi pembelajaran yang kami ajarkan di bidang anatomi kedokteran
Ada banyak mulai dari terminologi anatomi di awal untuk menjelaskan istilah-istilah tentang apa namanya bahasa Latin dari posisi maupun bagian-bagian dari tubuh, kemudian bagaimana arah seperti itu, baru kemudian dilanjutkan dengan materi tulang dan seterusnya materi regi femoralis dan sampai membahas semua organ-organ tubuh baik yang di kepala, di toraks atau di dada, kemudian di perut sampai kemaluan seperti itu. Ada sekitar 26 materi besar yang kami ajarkan di anatomi kedokteran. Untuk sistem pembelajarannya tentunya dengan cara penyampaian materi, kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan diskusi dengan mahasiswa melalui tanya jawab. Sebelumnya kadang kami juga menanyakan apa ada materi yang masih belum bisa dipahami seperti itu. Baru setelah itu kami apa namanya melakukan assessment dalam bentuk CBT atau soal-soal tertulis dengan pilihan jawaban multiple choice. Kemudian juga ada juga ujian praktikum yang mana metodenya dengan esai pendek melalui soal-soal yang kita berikan langsung lewat media kadaver yang diikat atau ditusuk biasanya dengan jarum seperti itu. Untuk media pembelajaran saat pandemi kemarin kami banyak menggunakan via Zoom online ya, tetapi sekarang sudah lebih banyak menggunakan kuliah klasikal tatap muka, baik itu untuk pemaparan teori maupun untuk praktikumnya. Untuk pembelajaran biasanya dimulai dengan apa namanya masuk ke e-sorogan di mana untuk apa namanya link jadwal, kemudian link untuk membuka awal untuk kuliahnya, kemudian kadang juga kalau ada Zoom ada link Zoom itu semuanya dilihat di Unusa e-sorogan yang mana dipakai sebagai media untuk pelaksanaan pembelajaran sehingga nanti untuk jadwal materi termasuk juga link ketika misalkan pembelajarannya menggunakan Zoom online seperti itu. Kemudian untuk asesmennya setelah adik-adik itu apa namanya belajar teorinya maupun praktikumnya, untuk asesmen kami ada 3 hal yang kami nilai. Yang utama, yang pertama adalah dari ujian tulis, di mana nanti di sini diberikan soal-soal teori CBT multiple choice sebanyak 60 soal sampai 100 soal. Rata-rata biasanya kami 60 soal untuk anatomi kedokteran, di mana nanti bobot penilaiannya adalah 40%. Sedangkan untuk ujian praktikumnya, esai pendek, jadi hanya menjawab nama dari suatu struktur yang diikat atau yang ditunjuk, kemudian ditulis namanya di kertas seperti itu. Untuk penilaiannya, bobotnya sekitar 30% dari total nilai untuk anatomi kedokteran. Di mana nanti untuk ujian praktikum ini soalnya biasanya 40 sampai 50 soal. Kemudian yang terakhir adalah nilai dari tugas. Ya, tugas ini kami nilai sekaligus kemampuan soft skill dari mahasiswa. Biasanya tugas kami berikan adik-adik untuk membuat suatu rangkuman dari materi pembelajaran yang sudah kami sampaikan, kemudian mereka melakukan presentasi, atau bisa juga tugas dalam bentuk adik-adik menggambar suatu struktur secara anatomis, kemudian memberi nama struktur tersebut. Ya, sekaligus mengasah kemampuan mereka untuk menulis, mengidentifikasi struktur juga seperti itu. Nilainya sekitar 30% dari total. Jadi nanti untuk asesmennya kami ada 3 hal. Yang pertama adalah tugas, kemudian ujian tulis dalam bentuk CBT multiple choice, kemudian ketiga adalah ujian praktikum dalam bentuk esai pendek tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya akan kami lanjutkan dengan video pemaparan pada saat kuliah dan interaksi dengan mahasiswa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya, Dede. Ya, hari ini kita akan membahas tentang praktikum ya. Untuk materinya adalah tentang jaringan saraf. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa salah satu. Baik dokter, sebelum memulai praktikum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai untuk materinya ya. Udah, Mbak, pause dulu. Oke, kita mulai materinya untuk belajar kalian ya. Jadi yang pertama untuk praktikum jaringan saraf tepi ya, kan sudah kuliah semua, jadi saya sudah menguasai ya. Jadi yang pertama ini adalah jaringan saraf tepi ya, dengan pewarna apa? Ini ya apa? PVG. Kalau PVG itu jaringan elastis ya. Kalau ini jaringan lemak namanya. Jadi ini adalah gambaran akson yang dikelilingi oleh myelin atau sebelum myelin ya. Kita tahu myelin itu kan sebetulnya mengandung lemak, sehingga pewarnaan yang khas adalah menggunakan asam osmik ya. Nah, khasnya dia ada cincin-cincin berwarna hitam. Jadi bagian yang pucat putih ini itu adalah aksonnya ya. Sehingga kalau ditunjuk, bagian cincin hitam yang ditunjuk adalah selubung myelin ya. Jaringannya saraf tepi. Jadi sebetulnya ini adalah satu fasikel saraf. Kalau di anatomi kita nyebutnya dengan nama nervus. Jadi nervus itu sebetulnya adalah akson ya, atau akson, kumpulan akson ya, di mana dia dibungkus oleh jaringan ikat yang dikenal dengan sebutan apa namanya? Ini ya, perineurium, betul sekali ya. Ini perineurium karena ini satu fasikel. Tapi kalau hanya fasikel saraf, maka itu kita sebut dengan epineurium. Kebanyakan nervus yang kita kenal kayak nervus radialis, nervus ischiadicus ya, itu kumpulan dari nama fasikel, bisa ratusan. Kalau level ischiadicus besar sekali ya, bisa sampai ratusan dia seperti itu. Kemudian berikutnya, nah sel yang ditunjuk panah hitam. Ada yang tahu ini sel apa? Sel piramid ya. Jadi sel piramid berarti inti yang ditunjuk pada sel yang ini. Sampai tahu? Coba kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama masalah sediaannya. Sediaannya apa ini? Cerebrum. Hati-hati dalam praktikum itu ada sediaan cerebrum, midspin, betul? Kemudian cerebellum. Tiga ini kadang keliru dalam interpretasi. Kalau sediaan cerebellum itu ada kelihatan lapisan tiga lapisan kan ya? Di korteksnya ya, di medulanya memang nggak ada lapisan, tapi kan di korteksnya sudah lapisannya. Tapi kalau ini nggak ada lapisan, ya nggak. Berarti ada dua kemungkinan, bisa midspin, bisa cerebrum. Ya, kalau midspin biasanya kalau di ujian atau di apa soal kamu bisa mencari yang namanya kanalis centralis, yang pertama, ya kan. Kemudian yang kedua, substansial grisel sama substansial organik itu terpisah biasanya secara jelas. Kelihatan begitu nanti bentuknya kalau di perbesaran yang besar ya. Tapi kalau seperti ini kita kan nggak kelihatan di kanalis centralisnya. Kemudian yang kedua adalah perikarionnya. Perikarion kalau di cerebrum itu berbentuk segitiga seperti ini. Ada yang kecil kayak ini, kelihatan? Ini kelihatan? Ini juga. Ini namanya sel piramid betul ya. Kalau besar kayak ini berarti sel base. Bisa 3 sampai 5 kali lipat daripada sel piramid ukurannya. Gitu. Beda kalau sediaan perikarion pada medula spinalis. Kalau di midspin perikarionnya itu dia berbentuk irregular. Ya. Terus nukleusnya itu bulat besar. Kalau ini kan nukleusnya lebih tidak begitu kelihatan memang iya, cuma tidak sebesar seperti pada medula spinalis. Jadi kita lihat sama-sama medula spinalis. Sehingga ini bisa kita pastikan ini adalah substansia apa ya? Viscera, betul, karena mengandung dada besar. Paham ya? Karena mengandung dada. Sudah banyak itu. Oke, baik ya, nanti itu tadi materi yang sudah kita sampaikan tentang jaringan saraf tepi maupun saraf pusat ya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Silakan. Jadi pertanyaan dokter, tadi kan sudah dijelaskan tentang persarafan. Jadi saya lihat ada sediaan ganglion yang agak mirip. Jadi bedanya ganglion spinalis dengan ganglion otonom itu apa? Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi ada yang menanyakan apa beda antara ganglion spinal sama ganglion otonom ya? Mungkin ada yang bisa menjawab sebelumnya. Silakan, siapa yang bisa? Silakan. Sama ganglion
Otonom. Ini saya bantu ada gambar di sini. Nah, ini. Nah, silakan. Baik, kalau ganglion spinalis itu dia yang dekat dengan medspin. Jadi dia full isinya ganglion atau saraf-saraf semua. Kalau yang ganglion otonom dia yang ke organ lain. Semisal nanti di preparat itu disediaan terlihat ada ganglion, tapi di sekitarnya ada otot, ada kelenjar, itu namanya ganglion otonom. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih, betul sekali jawabannya. Baik, Dek. Jadi tadi betul sekali ya tentang ganglion spinal sama ganglion otonom ya. Jadi memang kalau yang otonom memang ada di sekitarnya jaringan lain ya, seperti kelenjar, otot ya. Kalau ganglion spinal ya hampir semua lapangan pandang itu isinya adalah sel ganglion ya. Ada lagi mungkin ditanyakan? Sudah? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu supaya bermanfaat dunia. Silakan pimpin berdoa. Baik dokter, sebelum menutup praktikum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada majelis. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dari ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.